Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sri Aminah dengan NIM 23070190029 dan Khalifah Febriantoso dengan NIM 23070190033. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kombinatorika. Terima kasih. Kombinatorika merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Dalam bab ini akan dibahas teknik penghitung, permutasi, dan kombinasi. Salah satu manfaat teknik penghitung adalah untuk menentukan kompleksitas dalam algoritma. Dengan pengetahuan dasar kombinatorika diharapkan akan memberikan bekal dalam pemahaman lebih lanjut dalam optimasi maupun pengembangan atau penggunaan dalam aplikasi yang terkait dengan komputerisasi. Langsung saja kita masuk pada prinsip dasar menghitung. Prinsip dasar menghitung itu antara lain ada prinsip penjumlahan, prinsip perkalian, prinsip inklusi, eksklusi. Langsung saja yang pertama ada prinsip penjumlahan. Jika suatu himpunan A terbagi ke dalam himpunan bagian A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian A1, A2, dan seterusnya sampai dengan A. Secara tidak langsung, pada prinsip penjumlahan, setiap himpunan bagian A1, A2, dan seterusnya sampai AN tidak saling tindih atau saling lepas. Jadi contoh, seorang mahasiswa ingin membeli sebuah motor. Ia diminta untuk memilih pada satu jenis dari 3 merek motor, yaitu ada Honda dengan 3 pilihan, Suzuki dengan 2 pilihan, dan Yamaha dengan 2 pilihan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut mempunyai pilihan sebanyak 3 itu dari jumlah Honda, tambah 2 itu dari pilihan Suzuki, dan tambah 2 lagi itu dari pilihan Yamaha. Jadi 3 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Jadi mahasiswa tersebut memiliki pilihan sebanyak 7 pilihan. Selanjutnya ada prinsip perkalian. Misalkan sebuah prosedur dapat dipecahkan dalam 2 penugasan. Penugasan pertama dapat dilakukan dalam N1 cara, dan tugas kedua dapat dilakukan dalam N2 cara setelah tugas pertama dilakukan. Dengan demikian, dalam mengerjakan prosedur tersebut ada N1 dikali dengan N2 cara. Secara tidak langsung, pada prinsip perkalian, himpunan yang dioperasikan tidak perlu saling lepas. Sebagai contoh, seorang guru SD di daerah mengajar murid kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Misalkan, jumlah murid kelas 4 itu ada 25 orang dan jumlah murid kelas 5 itu ada 27 orang, serta jumlah murid kelas 6 itu ada 20 orang. Jika guru tersebut ingin memilih 3 orang murid dari anak didiknya, di mana seorang murid dari setiap kelas, maka guru tersebut mempunyai 25 itu dari murid kelas 4 dikali 27 itu dari jumlah murid kelas 5 dikali 20 itu dari jumlah murid kelas 6. Jadi 25 kali 27 dikali 20 itu hasilnya 13.500. Jadi guru tersebut memiliki 13.500 cara untuk memilih susunan 3 murid tersebut. Kemudian ada prinsip inklusi dan eksklusi. Ketika 2 proses dikerjakan dalam waktu yang sama, kita tidak bisa menggunakan prinsip penjumlahan untuk
menghitung jumlah cara untuk memilih salah satu dari dua proses tersebut. Untuk menghitung proses tersebut, kita harus mengenal prinsip inklusi eksklusi, di mana himpunan A gabungan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi himpunan A irisan B. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas itu ada 25 siswa siswa matematika, 13 siswa siswa fisika, dan 8 diantaranya siswa kepentingannya. Berapa siswa yang ada di kelas tersebut? Sebenarnya, misalkan himpunan kita matematika itu misalkan sebagai himpunan A, siswa yang siswa fisika itu sebagai himpunan B, dan 8 siswa itu siswa kedua-duanya sebagai himpunan A irisan B. Jadi himpunan A ada 25, himpunan B ada 13, himpunan A irisan B itu ada 8. Maka himpunan A gabungan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi himpunan A irisan B, di mana himpunan A itu ada 25 ditambah himpunan B itu ada 13 dan dikurangi himpunan A irisan B itu ada 8. Jadi jumlahnya 30. Jadi bisa diketahui ya teman-teman, di kelas tersebut itu ada 30 siswa. Selanjutnya ada permutasi dan kombinasi yang akan disampaikan oleh teman saya Sri Ani. Yang selanjutnya adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Misalkan diberikan suatu himpunan A dengan jumlah anggota adalah N, maka susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R. Dari A ditulis P dalam kurung N, R. Agar lebih jelas, perhatikan penjelasan di bawah ini. Jika R lebih dari N, jelaskan bahwa P dalam kurung N, R sama dengan 0, karena tak mungkin menyusun R anggota dari A yang hanya terdiri dari N buah anggota, di mana N kurang dari R. Yang selanjutnya, jika R kurang dari sama dengan N, unsur pertama permutasi dapat dipilih dengan N cara karena terdapat N objek dalam himpunan. Unsur permutasi kedua dipilih dari N-1 objek adalah dengan N-1 cara karena satu anggota telah terpilih. Demikian pula unsur ketiga permutasi dipilih dari N-2 objek adalah dengan N-2 cara karena dua anggota telah terpilih. Hal ini dilakukan terus-menerus sehingga urutan terakhir dipilih dari N-R plus 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, pemilihan objek dalam susunan R buah objek dari N buah objek dapat dilakukan dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya N-R plus 1 cara. Dengan demikian, permutasi R objek dari N buah objek adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek dengan R kurang dari sama dengan N pada setiap kemungkinan penyusunannya. Penyusunan R buah objek tidak ada urutan objek yang sama, yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N dalam kurung N-1 kali N-2 titik N min R plus 1 sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Sebagai contoh, misalkan S sama dengan P hi R. Berapa cara yang mungkin dalam menyusun dua huruf pada S sehingga tidak ada urutan yang sama? Jawabannya, kita dapat menggunakan cara manual, yaitu dengan menyusun dua huruf yang mungkin.
yaitu PG, PR, QR, QP, RP, RG. Jadi penyusunan tersebut dapat dilakukan dengan 6 buah cara. Dalam penyusunan ini dapat menggunakan definisi permutasi, yaitu P 3,2 sama dengan 3 faktorial per 3 kurangi 2 faktorial. Dengan cara seperti ini dapat diperoleh 6 kali cara permutasi. Yang kedua adalah kombinasi. Misalkan R merupakan unsur bilangan bulat tak negatif, yang dimaksud dengan kombinasi R dari suatu himpunan B yang terdiri dari n anggota atau objek yang berbeda adalah jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki anggota R buah objek. Interpretasi yang lain tentang kombinasi adalah menyusun atau memilih objek sejumlah R dari n buah objek yang ada. Contoh, misalkan A sama dengan P, Q, R, tentukan semua himpunan bagian dari A yang memiliki kardinalitas 2. Jawabnya, himpunan bagian tersebut antara lain PQ, PR, dan QR. Jadi, kita mempunyai 3 kombinasi, yaitu PQ, PR, dan QR. Pada himpunan, urutan unsur pada himpunan tidak diperhatikan. Dengan demikian, kombinasi 2 dari himpunan A atau penyusun 2 huruf tanpa memperhatikan urutan adalah 3, yaitu PQ, PR, dan QR. Ini berbeda pada saat kita mendefinisikan permutasi, yaitu urutan harus diperhatikan. Penyusunan tersebut dapat dilakukan dengan 6 buah cara, yaitu PQ, PR, QR, QP, RP, dan RG jika dalam permutasi. Yang berikutnya adalah kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semuanya warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Jumlah cara memasukkan bola adalah C, N, R. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola atau tidak ada batasan jumlah bola, maka jumlah cara masukkan bolanya yaitu C kali N plus R min 1, R sama dengan C kali N plus R min 1, N min 1. Contoh, 20 buah apel dan 15 buah jeruk akan dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk atau bahkan tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagi yang dapat dilakukan? Jawabannya N sama dengan 5, R1 sama dengan 20. Ini sebagai apel, dan R2 sama dengan 15 sebagai jeruk. Membagi 20 apel kepada 5 anak dengan cara C kali 5 plus 20 min 1, 20 cara. Membagi 15 jeruk kepada 5 anak, C 5 plus 15 min 1, 15 cara. Jumlah cara pembagi kedua buah itu adalah C 5 plus 20 min 1, 20 dikali C 5 plus 15 min 1, 15 sama dengan C 24,20 per C 19,15. Selanjutnya adalah koefisien binomial. Misalkan N merupakan bilangan bulat positif. Dengan teorema binomial, perpangkatan berbentuk X plus Y pangkat N dapat dijabarkan dalam bentuk segitiga Pascal sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada layar. Secara umum diperoleh rumus seperti di bawah ini. Bilangan C, N, K merupakan koefisien untuk X pangkat N min K, Y, K dinamakan koefisien binomial. Contoh,
Jabarkan dalam kurung 2x plus y pangkat 3. Di sini dimisalkan A 2x dan B sama dengan y, maka A plus B pangkat 3 sama dengan, dapat dilihat pada layar, maka akan menghasilkan 8x pangkat 3 plus 12x kuadrat y plus 6xy kuadrat min y kuadrat. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.